Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat itu, hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau mendengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buka, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil dari kitab Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang murid dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyaknya narwastu ini tidak dijual dengan 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib-nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu iman-iman kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Sikap Maria, saudari Marta, ketika mengurapi Yesus adalah mengungkapkan kasih yang mendalam, karena Yesus telah membangkitkan Lazarus, saudaranya. Maria memilih minyak narwastu yang paling mahal dan berharga untuk menyeka kaki Yesus, bahkan membersihkannya dengan rambutnya. Suatu sikap yang didasari oleh rasa syukur dan cinta yang mendalam, sehingga keharuman kasihnya memenuhi ruangan itu. Sikap Maria itu berbanding terbalik dengan sikap Yudas, murid Yesus.
Ia berkomentar bahwa uang yang dipakai untuk membeli minyak akan lebih berharga bila diberikan kepada orang miskin. Namun hal ini dikatakan Yudas bukan karena dia begitu peduli pada orang miskin, tetapi karena ia suka mengambil uang kas mereka. Sikap licik yang diselimuti dengan kemanisan kasih. Maria dan Yudas adalah sosok di lingkaran dalam Yesus. Yudas sebagai murid Tuhan tentunya mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus, Sang Guru. Ia pernah kagum, pernah terpikat dan akhirnya meninggalkan masa lalunya untuk mengikuti Yesus. Namun rupanya dalam mengikuti Yesus, Yudas lebih memanfaatkan Yesus untuk keuntungan dirinya. Sosok Maria tentunya berbeda dengan Yudas. Maria adalah pribadi yang begitu setia untuk duduk di dekat kaki Yesus serta mendengarkannya. Maria pun kagum, tertarik dan terserap oleh pribadi Yesus. Ia terdorong untuk mengungkapkan kasih kepada Yesus. Maria tidak memanfaatkan kedekatannya dengan Yesus untuk kepuasan dirinya. Justru sebaliknya, ia memakai seluruh dirinya untuk mengungkapkan rasa kasih dan melayani Sang Guru. Ya Yesus, perkenankanlah kami melayani Engkau setiap hari. Amin.